Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya Asep Rahman, guru IPAS SMKN 4 Garut, akan memberikan penjelasan tentang energi dan perubahannya. Pada semester sekarang ini, yaitu semester ganjil, mau menghadapi UAS, bab yang akan disampaikan yaitu energi dan perubahannya serta bumi dan antariksa. Oke, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang energi dan perubahannya. Yaitu energi dapat dibagi dua menjadi energi tak terbarukan dan terbarukan. Kalau yang tak terbarukan ini diantaranya terbatas, irreversible, tidak kembali lagi. Biasanya itu berupa fosil, hasil fosil. Yang kedua adalah energi tak terbarukan, sifatnya terus-menerus ada, dapat diperbarui dan dapat diperbarukan. Sumber energi yang terbarukan yaitu diantaranya yang tak terbarukan ini contohnya yaitu batu bara, minyak atau minyak bumi, aspal diantaranya. Selanjutnya sumber energi tak terbarukan. Energi yang tak terbarukan yaitu satu diantaranya yaitu menggunakan sinar matahari. Artinya sinar matahari itu sampai kapanpun masih ada dan masih ada kehidupan. Ini contohnya ini adalah panel sel atau solar cell, yaitu digunakan dengan energi yang dihasilkan dari sinar surya, yaitu PLTS, tenaga surya. Yang kedua adalah PLTA, yaitu sumber energi dari tenaga angin. Selanjutnya ini air, PLTB, yaitu sumber energi listrik dari tenaga banyu. Selanjutnya dari PLTU, yaitu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Ini energi tak terbarukan diantaranya dapat diperbarui dan terus-menerus ada sampai kehidupan ini terhenti, yaitu energi panas bumi, tadi disebutkan dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTS, tenaga surya, PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu. Biomasa diantaranya menggunakan sampah atau PLTSA, menggunakan sampah yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Di antaranya ini energi panas bumi. Energi panas bumi digunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau uap. Bukan panas buminya yang digunakan untuk menghasilkan listrik, tapi panas bumi menghasilkan uap dan menggerakkan generator. Setelah generator itu hidup atau berputar, maka dihasilkan energi listrik yang dihasilkan dari generator tersebut dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau ke dalam masyarakat yang diperlukan. Selanjutnya ini diantaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kalau di daerah Garut itu ada di daerah Kamojang atau daerah Kamojang dan daerah Kawah Derajat. Misalkan Kawah Derajat itu menghasilkan 3 megavolt, Kamojang menghasilkan 2 volt, bisa digabungkan menjadi 5 megawatt. 5 megawatt dari 3 megawatt, 2 megawatt digabungkan menjadi 5 megawatt, yaitu dengan menggunakan alat yaitu interkoneksi. Ya. Selanjutnya energi surya atau sinar matahari. Energi surya sinar matahari ini menggunakan panel sel, yaitu semacam alat dioda yang di dalamnya ada fosfor atau sejenis silikon atau fosfor. Ini alat-alatnya diantaranya menggunakan panel sel. Panel sel surya ini dia dari bahannya dioda, arusnya searah. Di antaranya alat-alatnya ini digunakan satu panel surya, yang kedua kontroler, ketiga baterai, dan keempat inverter. Kalau panel surya itu menghasilkan menarik sinar matahari menjadi tenaga listrik berbentuk DC, direct current, yaitu arusnya searah. Yang kedua yaitu kontroler. Kontroler itu yaitu untuk memisahkan antara energi yang dihasilkan dari panel surya
dibagi menjadi energi yang digunakan ke rumah langsung dan energi disimpan dalam baterai. Jadi kontrol ini bisa membagi, kalau pada siang hari dia menyimpan arus listrik di baterai, selebihnya digunakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada malam hari ini tidak ada sinar matahari dan kemudian energinya didapat dari baterai. Ini inverter. Alat inverter itu biasanya kalau di rumah itu menggunakan AC atau air current, yaitu arus yang bolak-balik. Makanya kalau kita pegang bisa kesetrum. Kalau yang DC tidak tersetrum karena arusnya searah. Inverter ini di rumah biasanya menggunakan AC, air current. Kenyataannya kan kalau misalkan di pembangkit tenaga surya ini harusnya DC. Nah, dari DC ini digunakan inverter sehingga menghasilkan arus yang keluar yaitu menjadi AC dan digunakan ke dalam rumah. Jadi nggak perlu lagi si arus di rumah itu berbentuk DC. Jadi arus rumah tetap di AC dan digunakan inverter dari mengubah panel sel dari DC ke AC. Ini panel surya, controller, inverter dan baterai. Ini cara kerjanya yaitu ada dari bahannya silikon untuk foton, dia diserap menjadi proton dan elektron. Elektron itu yang menghasilkan tenaga listrik. Ya. Ya, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.